Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah alat ukur sederhana untuk mendeteksi daya listrik sebuah beban seperti setrika, ya, seperti solder, kemudian seperti lampu, ya, lampu tidur ini. Bagaimana dia bisa mengetahui beban ini, daya ini besar atau tidak. Baik, bagaimana cara pembuatannya kita lihat berikut ini. Nah, yang pertama kali yaitu alat yang digunakan dalam pembuatan seperti biasa, ya. Kita butuh gergaji, palu atau martil, gunting, solder, kuas, obeng, plus tang potong, ya. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan. Apa saja bahan yang digunakan? Ya. Triplek dengan ketebalan 8 mm, bola lampu 220 volt dengan daya 100 watt, ya. Kemudian fitting lampu, kemudian stop kontak, kemudian kabel listrik, kemudian stiker, kemudian isolasi, ya. Nah, berikutnya bagaimana rancangan atau desainnya? Ya, kita perhatikan di gambar yang telah saya tampilkan seperti ini. Ini bentuk sederhananya, ibarat ini sebuah lampu 100 watt, kemudian ini juga lampu 100 watt yang dihubungkan secara paralel, ya. Ini kita hubungkan secara paralel, ya, yang satu ketemu dengan yang satu lagi, yang satunya lagi ketemu dengan yang satunya lagi, secara paralel dihubungkan. Nah, ketika secara paralel tadi dua kabel ini, di sini salah satunya diputus. Salah satunya diputus, ya, yang satu jangan diputus. Tetap. Jadi terhubung seri dia. Satu saja diputus melalui panel stiker ini, ya. Yang satu lagi ujungnya juga dihubungkan yang tempat yang satu lagi. Jadi kabelnya untuk jalur yang di sini satu saja diputus, yang satu dihubungkan kemari, yang sini putusan sebelahnya masukkan ke panel untuk yang stop kontak steker ini, ya. Nah, kemudian pada stop kontak ini kita hubungkan, ya, steker, sebuah steker, ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama steker, kemudian kabel, kemudian stop kontak. Ini bisa sebenarnya stop kontak hanya satu saja juga bisa. Kebetulan saya buat yang dua, ya, terhubung paralel. Ya, satu saja juga sudah cukup. Nah, salah satunya tadi saya katakan bahwasanya satu aja diputus dan salah satunya dihubungkan ke panelnya. Nah, kemudian keluar dua kabel dari sini terhubung paralel, ya, terhubung paralel. Nah, kita lihat berikutnya. Triplek dipotong dengan ukuran panjang 32 cm dan 16 cm dan dilapisi dengan kertas karton putih. Nah, sebetulnya tidak mesti dilapisi karton putih saja, dicat juga boleh. Ini secara praktis biar nampak bersih saja, ya. Kemudian kita lanjut, next. Yang kedua, dua fitting lampu dan stop kontak dirakit. Nah, di sini dua fitting lampu kita gunakan dihubung paralel tadi, ya. Kemudian stop kontak yang dua lubang, satu lubang juga boleh, ya. Kemudian dihubungkan kabel dan stekernya. Nah, kemudian berikutnya kita perhatikan pemberian nama atau label pada masing-masing komponen, ya. Di sini kita buat namanya, sebetulnya nama alat uji daya listrik. Nah, kemudian di sini ada daya lampunya, ya, 100 watt. Daya lampu 100 watt dengan tegangan 220 volt. Ya, sudah kita rakit, sudah kita buat. Nah, tinggal kita uji coba apakah berhasil rangkaian atau tidak, ya. Berikut kita. Penggunaan alat praktikum di sekolah ini sudah saya praktekkan dengan siswa, dengan anak, dan sebenarnya ini sangat membantu bagi teknisi, ya, sebagai pengaman sebetulnya. Seandainya dalam rangkaian itu nanti terjadi konslet, terjadi hubung singkat yang bisa menyebabkan sebuah transistor terbakar, jadi tidak bolak-balik kita kesalahan resiko tadi semakin kecil. Jadi ketika ada konslet
dia akan memberikan lampu indikatornya akan menyala. Ya, nanti kita buktikan bagaimana cara kerjanya. Kita lihat rangkaian alat uji daya listrik dihubungkan ke PLN. Jadi stekernya ini dihubungkan ke PLN ya, terhubung. Jadi lampu ini tidak menyala karena terputus. Ya, karena terputus ini ada diputus. Jadi ini terhubung seri karena dia tidak dihubungkan. Jadi ya tidak menyala. Ya. Nah sebenarnya lampu ini sama dengan ibarat sekring sebenarnya. Jadi ketika dia menyala, berarti dayanya besar, nyalanya besar. Nah, kita perhatikan. Nah, ketika dihidupkan atau dicolokkan sebuah solder, lampu tidak menyala. Karena solder ini wattnya berkisar 35 watt. Ya, solder itu berkisar 35 watt. Solder dihubungkan pada alat uji daya listrik, kemudian amati cahaya lampu pada alat tersebut. Jika kedua lampu tidak menyala, berarti daya listrik pada solder rendah, gitu ya. Lampu menyala berarti solder berdaya listrik tinggi. Jadi di sini kita amati tidak menyala dia. Berarti solder itu dayanya daya rendah, 35 watt. Tidak menunjukkan sebuah indikator lampu itu bahwasanya solder ini berdaya besar. Ya, kemudian berikutnya kita lihat lampu tidurnya memang kecil wattnya. Ya, ada yang 5 watt, ada yang 10 watt. Nah, lampu tidur dihubungkan pada alat uji daya listrik, kemudian amati cahaya lampu pada alat tersebut. Jika kedua lampu tidur tidak menyala, berarti daya listrik pada lampu tidur rendah. Lampu menyala berarti lampu tidur berdaya listrik tinggi. Nah, kita perhatikan, lampunya menyala. Nah, lampunya menyala, tapi indikator yang lampu pijar 100 watt ini tidak menyala sama sekali. Ya, tidak menyala sama sekali. Nah, kemudian kita amati berikutnya. Nah, kita menggunakan ini kebetulan saya coba dengan menggunakan blender. Ya. Blender dihubungkan pada alat uji daya listrik, kemudian amati cahaya lampu pada alat tersebut. Jika kedua lampu tidak menyala, berarti daya listrik pada blender rendah. Lampu menyala berarti blender berdaya listrik tinggi. Kita perhatikan. Ini berputar pada angka kecepatan 1 dia, lampu menyala. Ya, kecepatan 2 lebih kencang, ini lampu akan menyala lebih tinggi. Yang ketiga lagi, nyala lampu pasti lebih tinggi lagi. Nah, ini sudah kelihatan. Nampak bahwasannya blender itu berdaya sedang gitu ya, berdaya sedang. Artinya dia menunjukkan indikator sudah beban sudah menunjukkan dayanya lebih besar dibandingkan solder dengan lampu tidur tadi. Ya. Nah, kemudian kita uji coba menggunakan setrika. Nah, setrika ini kita tahu sendiri bahwasannya wattnya itu adalah 350 watt. Dayanya 350 watt. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, lampunya cukup terang menyalanya. Ya. Cukup terang menyalanya. Nah, berarti kita sudah bisa melihat, oh ternyata setrika ini berdaya listrik tinggi. Ya. Nah, kita baca keterangannya di sana. Setrika dihubungkan pada alat uji daya listrik, kemudian amati cahaya lampu pada alat tersebut. Jika kedua lampu tidak menyala, berarti daya listrik pada setrika rendah. Lampu menyala, berarti setrika berdaya listrik tinggi. Nah, ya. Nah, kita perhatikan. Di sini dia nampak jelas. Ya, bahwasannya setrika ini menunjukkan daya besar dari lampu indikator ini bisa kita amati. Oh iya, ternyata kenapa lampu ini menyala? Ibaratnya sebuah elemen pemanas yang ada di setrika ini sebetulnya terhubung. Ya, kalau kita menggunakan multitester, kita cek itu nilai tahanan ohmnya rendah. Jadi dia ibarat ini dihubungkan, terhubung, ibarat terhubung singkat jadinya. Lampu jadi menyala. Jadi karena hampir terhubung singkat, ibaratnya maka daya yang dihasilkan juga besar. Maka lampu ini menyala. Jadi kalau seandainya kita sebagai teknisi ya, apakah ada salah pasang, salah merangkai sebuah alat amplifier atau pengerjaan perbaikan televisi atau sanyo
atau mesin cuci, ya. Ketika kita hubungkan dengan menggunakan pengaman ini, kita aman. Tidak ada loncatan api, percikan api, atau MCB yang balik, tapi cukup dengan lampu indikator ini, berarti ada tanda bahaya. Ada indikator lampu ini menyala, berarti ada kesalahan pasang. Ya, memang di saat-saat tertentu dalam mengservis elektronik itu ada kalanya rangkaian ini tidak bekerja karena ketika lampu menyala terbagi, arus itu terbagi. Jadi pengaruh ke rangkaian. Jadi memang ini hanya menunjukkan sebagai indikator bahwasanya alat ini berdaya tinggi, ya, berdaya besar, membantu dan sebagai pengaman juga, ya, sebagai pengaman apabila kita ada kesalahan pemasangan. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini, ya, karena jangan lupa like and subscribe itu adalah gratis. Baik, semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita bersama. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.